Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Raja-Raja. Ini kita sudah masuk ke bagian yang terakhir. Kita akan bicara mengenai pelayanan Elia yang dikaitkan dengan Jezebel, ya. Karena kita tahu Raja Ahab ini, ya, seorang raja di kerajaan utara, kerajaan Israel, 10 suku itu. Dia menikah dengan seorang namanya Jezebel yang anak raja orang Sidon dan penyembah berhala, yaitu Baal, ya. Jezebel ini kita tahu seorang yang sangat komitmen lah, ya, dengan penyembahan berhalanya itu, Baalnya itu. Kita juga tahu Jezebel ini seorang berkepribadian yang kuat, ya. Dia bisa mempengaruhi suaminya sedemikian sehingga Ahab ini ikut menyembah Baal, ya. Dan akibatnya Israel ya tentu mengikuti Ahab juga, ya. Nabi-nabinya banyak. Jezebel ini memelihara nabi-nabi Baal itu. Ada 450, ada juga 400 nabi Asyerah, ya, yang penyembahan berhala juga. Diberi makan oleh di meja Jezebel, meja istana. Si Jezebelnya ngasih makan, ya, untuk nabi-nabi ini. Bukan hanya itu, kita tahu kemarin juga sudah kita bahas bahwa Jezebel ini membunuh nabi-nabi Tuhan. Untung ada kepala istana itu, Obadya namanya. Dia menyembunyikan 100 nabi Tuhan, nabi Yahweh, 50-50, dan diurus makanannya. Jadi Jezebel ini seorang yang seorang yang kuat lah, ya. Seorang yang berani juga, ya. Karena begini, ceritanya pada waktu itu, ini kita singgung Elia ini tidak usah detailnya dulu, ya. Pendeknya di pasal 17 muncullah ini yang namanya Elia. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, di sini Elohim Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini ya kita tahu berlangsung selama 3 tahun, ya, kurang lebih. Nah, pada waktu itu, ya, setelah 3 tahun itu, ya, itu Elia disuruh Tuhan, ya, untuk menantanglah katakan nabi-nabi Baal ini, ya. Dia bilang sama Ahab, kumpulkan dulu semuanya itu, ya, nabi-nabi itu. Dikumpulkanlah sekitar 450, ya, yang dikumpulkan oleh di Gunung Karmel, ya, 450. Jadi Elia bilang, kita bikin korban, ya, lembu 1, potong-potong, bikin mesbah, ya, dan panggil, ya, siapa yang menjawab, Allah yang menjawab dengan api, dia itu yang benar, ya. Rakyat juga nonton semua, dikumpulin sama Elia itu. Dan ternyata kita tahu bahwa ini Nabi Baal ini yang 450 itu jingkrak-jingkrak sampai berdarah-darah. Dia manggil Baal supaya datang dengan api, yang nggak datang, ya. Kemudian Elia tampil dan dia berdoa supaya ada 3 hal itu yang diucapkannya di situ, supaya mereka tahu bahwa Engkaulah Yahweh. Yang kedua, bahwa aku utusanmu. Yang ketiga, perhatikan sini, ya, aku hambamu. Dan yang ketiga, supaya aku, karena firman-Mu lah, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi pasal 18 itu ayat yang ke-36, ya. Jadi Elia tidak melakukan itu atas dasar inisiatifnya sendiri, tapi Tuhanlah yang menyuruh dia untuk menantang nabi-nabi Baal itu. Dan setelah selesai doa Elia, api datang menghanguskan itu korban bakarannya Elia. Seluruh rakyat lihat,
Akhirnya rakyat ini, Elia bilang, tangkap itu Nabi Baal itu yang 450 itu, sembelih mereka semua. Ya. Setelah mereka mati, datanglah si Ahab ini kasih tahu sama si Ijabel yang diperbuat oleh Elia ini. Ijabel nggak takut dengar begitu. Luar biasa ini perempuan ini ya. Nggak ada dia rasa takut, malah dia bilang beginilah, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya Ijabel mengancam lewat suruhan yang mengancam Elia bahwa engkau nyawamu akan seperti nyawa salah satu dari nabi-nabi Baal yang udah disembelih itu. Dan Elia takut, ya. Benar-benar dia takut, ya. Nanti kita bahas sedikit kenapa dia kok seorang Elia bisa takut sama Ijabel gitu loh, ya. Nanti kita dalam aplikasinya kita lihat juga dalam kekristenan kan saya udah bisa sampaikan itu mengidentifikasi Ijabel dalam zaman ini dan juga ministry Elia di zaman ini, ya. Nah intinya begini, Elia kabur dan digantilah di akhirnya dengan Elisa, ya. Sampai di situ aja dulu ya cerita kita sebelum kita mengaplikasikannya, karena ini Elia ini di Alkitab Perjanjian Baru itu juga ada ya nama Elia itu, dan itu yang wajib lah ya, wajar kita melihat itu sebenarnya karena Elia ini unik sebenarnya pelayanannya, nanti kita lihat ya. Tapi intinya Elia dengan Ijabel ini bertolak ya. Elia itu ministrinya sebagai seorang nabi, dia mau mengembalikan atau menghadirkan kerajaan Yahweh, ya kerajaan supaya menyembah Yahweh lah Israel itu, kerajaan Israel. Sementara Ijabel ministrinya menyimpangkan kerajaan Israel jadi menyembah berhala, menyembah Baal ya. Nah, ternyata dalam Perjanjian Baru Elia masih ada ministrinya. Coba dulu kita lihat ya beberapa ayat supaya nanti kita melihat. Kita sekarang mencoba mengidentifikasi Elia begitu ya. Kemarin kan kita identifikasi Ijabel ya. Atau saya ulang dulu sebentar ya supaya kita membayangkan nanti ya. Karena ini langsung aplikasi nih ya dalam kekristenan saat ini. Kita sudah aplikasi nih. Dan saya mengulang lagi aja sedikit mengidentifikasi Ijabel dalam dunia kekristenan. Karena kita tahu Ijabel juga disebut di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 3 itu mengenai gereja yang udah jatuh. Ijabel di sini mengaku sebagai seorang nabi ya, seorang nabi juga. Jadi Nabi Elia, Nabi Ijabel itulah ya. Dia mengajar ya umat Tuhan untuk menyembah berhala juga, hanya tentu beda ya. Berhala daripada dunia kekristenan saat ini seperti yang saya bilang, itu adalah kemuliaan manusia. Ya, yang ditopang kemuliaan manusia ditopang oleh Mammon tentunya. Karena kemuliaan manusia itu atau orang yang membuat orang menghargai kita secara manusia atau di dunia inilah, bukan hanya dunia kekristenan, semuanya lah. Itu kalau hartanya banyak, dia dimuliakan ya. Dan kekristenan tidak bisa enggak. Saudara kalau saudara ya maaf katalah kalau kekurangan enggak akan dipandang ya. Karena kalau saya bilang kalau bilang pendeta besar itu berarti besarnya jumlah orang yang mengikuti dia, gedungnya ya, barangkali sekolahnya, barangkali penampilannya ya, dan tentu hartanya juga ya. Atau karunia-karunia yang bisa dilihat dengan mata ya, penyembuhan, mujizat, nubuat dan sebagainya yang spektakuler lah ya, mendoakan orang roboh dan sebagainya, itu yang dihargai dalam dunia kekristenan ya, tidak bisa disangkal itu ya. Dan itu menjadi berhala dalam dunia kekristenan itu, berhalanya kemuliaan manusia. Sementara yang sesungguhnya Alkitab bilang Christ in you the hope of glory. Christ in you, batin. Itulah kemuliaannya
kemuliaan kita. Jadi kemuliaan umat pilihan Tuhan itu kemuliaan batiniah, tidak bisa dilihat oleh orang. Ya, pengajarannya juga dalam kekristenan sudah masuk ke dalam pengajaran katakanlah teologi sukses ya, dalam arti walaupun tidak semua orang, tidak semua denominasi mengatakannya begitu, tapi tetap secara umum yang berlaku adalah guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan penuh kebaikan, ya Elohim adalah kasih dan sebagainya, tapi diarahkan kepada berkat-berkat jasmani, kesehatan, kemakmuran, berhasilan dan semua yang begitu-begitu. Tentu dibicarakan juga hal rohani, tapi sangat ya kayaknya tambah-tambah embel-embelnya aja lah ya. Sementara dalam Efesus 1 ayat 3 jelas itu. Kita gereja diberkati dengan segala berkat rohani. Yang kedua, perjanjiannya juga batiniah. Aku akan menulis hukumku dalam hati, loh hati mereka ya. Jadi betul-betul batiniah, baik perjanjiannya, baik berkatnya. Tapi dalam teologi Kristen nggak begitu lagi ya. Itulah berhala. Nah, Ijebel itu pendukung itu. Dan yang memang menikmati di situ. Oh, dia punya meja-meja. Ya banyak itu mejanya, kaya lah gitu. Nah, pengajar-pengajar yang mendukung itu, itulah dia yang makan dari meja Ijebel itu dalam teologi Kristenan. Ya. Saya pernah menulis sesuatu ya, saya bilang ajaran perpuluhan ada yang buah sulung itu semuanya sesat, semuanya itu nggak beres itu ya, langsung ada komen, ada yang komen nanti nggak diundang loh. Saya bilang saya nggak mau makan dari meja Ijebel ya, dulu ya saya makan dari situ, bahkan saya punya meja juga ya, walaupun mejanya nggak segede Ijebel yang bagaimana gitu, tapi punya. Saya dapat juga uang gaji apa semuanya. Saya ingin makan dari meja Elia itu aja lah, pemeliharaan Tuhan, burung gagak, janda Sarfat, atau seperti Paulus kerja, dapat duit untuk kebutuhan sehari-hari gitu, ya. Jadi sudah kita deteksi lah ya, kira-kira siapa Ijebel di zaman ini. Nah ini sekarang saya mau masukkan ini suatu pemahaman siapa sebenarnya Elia di zaman ini, karena Yesus mengatakannya ada pelayanan Elia seperti itu ya. Tapi dulu kita baca dulu ya mengenai Elia ini dari Maleakhi pasal 4 bagian terakhir itu, ayat terakhir. Jadi ayat terakhir perjanjian lama itu suatu janji ya, bahwa akan ada Elia. Mari saya baca dulu. Ini saya pakai ILT ya. Maleakhi 4 ayat yang kelima. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Ayat 6. Dan dia, ini adalah ministrinya Elia akhir zaman itu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Jadi ministrinya Elia akhir zaman itu agak, kalau Elia yang Nabi Elia itu waktu itu kan mujizatnya luar biasa tuh. Luar biasa sekali. Elia juga membangkitkan orang dari mati, itu anaknya jandanya itu yang dia tinggal itu mati, dia hidupkan lagi ya. Jadi penuh mujizat Elia dalam perjanjian lama itu ya. Tapi kok begitu Yesus nubuat ini Maleakhi ini enggak spektakuler ini pelayanannya. Mengubah hati bapak kepada anak dan anak kepada bapak. Jadi kayak pelayanan keluarga. Maksud saya bukan suami istrinya, tapi bapak dengan anaknya itu. Ya. Dan anak dengan bapak. Ini ministrinya. Nah, saya baca lagi ya. Kemudian ada yang di pasal mengenai Elia. Nanti sebelum kita ambil kesimpulan mengenai pelayanan Elia ini seperti apa, untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi Elia akhir zaman. Nah, gitu ya. Mari kita melihat dulu pasal Matius yang di pasal 11
ayat 14. Ini Yesus sedang bicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Dia bilang begini, dan jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia yang hampir datang. Artinya ministry daripada Yohanes Pembaptis itu bersesuaian ya dengan ministrinya Elia. Dan bisa dikatakan penggenapan daripada Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Tapi bukan penggenapan seluruhnya. Istilahnya partial fulfillment. Penggenapan sebagian itu Rasul Yohanes Pembaptisnya itu. Bahwa Yohanes Pembaptis melakukan ministry dengan spirit ministrinya Elia. Ya. Nah, kita tahu Yohanes Pembaptis itu adalah pelayanannya dia memberikan jalan. Forerunner, dia maju ke depan memberi jalan kepada Mesias untuk ditawarkan kepada Israel. Ya. Atau dengan kata lain, pelayanan Yohanes Pembaptis ini menutup perjanjian lama dan menghadirkan penggenapan perjanjian lama itu dalam arti kerajaan Mesias. Kalau kerajaan Israel kan simbol aja. Ini dia kerajaan Mesias datang. Makanya pesan pesan Yohanes Pembaptis atau message-nya itu, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga atau kerajaan Mesias itu sudah dekat. Ya, bertobat dalam arti begini. Karena orang Farisi ahli Taurat, dia punya konsep tentang kerajaan Mesias itu seperti kerajaan Daud. Karena dia bilang Mesias anak Daud. Jadi kerajaan Mesias mesti kerajaan yang seperti Daud, jasmani, musuhnya jasmani, membebaskan dari bikin bait suci jasmani, semuanya seperti jasmani begitu. Yesus bilang Mesias kerajaannya lebih tinggi dalam dimensi spiritual, ya. Nah, pelayanan Yohanes Pembaptis ini menghadirkan itu, memberi jalan. Sama dengan Elia. Elia juga sebenarnya dia memberi jalan kepada kerajaan Israel agar menyembah Yahweh. Sementara Jezebel kebalikannya. Dia menyimpangkan, menyesatkan. Kalau dalam kitab Wahyu dulu, menyesatkan, menyimpangkan. Yang tadinya kerajaan itu harus menyembah kepada Yahweh, ini menyembahnya kepada Baal. Jadi kalau dalam kekristenan, Jezebel sudah jelas. Adalah pengajar-pengajar palsu, ya, yang menyimpangkan umat Tuhan, yang harusnya fokus kepada kerajaan Mesias yang spiritual, Christ in you, the kingdom of God is within you. Disimpangkan demikian, sehingga jadi fokus kepada yang lahiriah. Gedung-gedung yang besar, jemaat-jemaat yang besar, tarik itu, ya, liturgi-liturgi, kredo-kredo, teologi-teologi yang mirip ke arah yang sukses jasmani. Yang ke situ, ya. Bahkan nggak ada malu-malu kalau orang bikin KKR. Penyembuhan, pemulihan ekonomi. Nah, macam-macam yang begitu-begitu. Ya. Tapi jadi kerajaan Mesias itu yang salib itu dengan mati, bangkit, naik ke surga, turun sebagai roh pemberi hayat, itu tidak akan disampaikan begitu. Gimana mau disampaikan? Orang dunia kekristenannya sudah begitu jasmani, sudah begitu lahiriah. Nggak laku itu kalau message yang begitu, ya. Message yang bersifat batinnya, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus dan turunnya dia sebagai roh pemberi hayat, yang kayak gimana yang begitu nggak laku. Jadi Yohanes Pembaptis dengan Elia itulah penggenapannya. Dia memberi jalan untuk kerajaan Mesias itu tampil dengan pesan bertobat supaya berubah pikiranmu. Bertobat itu metanoia, berubah pikiranmu. Engkau jangan berpikir jasmani, tapi engkau harus berpikir spiritual. Engkau jangan berpikir bahwa Mesias itu anak Daud dalam arti jasmani, tapi engkau harus melihat itu sebagai spiritual. Ya, kira-kira begitu ya. Berubah pikiran. Namun, ini Yesus juga bilang di Markus itu, ada di Markus ya. Di Markus berapa itu? Markus pasal 9 ya. Markus pasal 9 ayat yang ke-4 ya, saya bacakan dulu. Dan tampaklah kepada mereka, ini Elia bersama Musa
Jadi Musa itu perjanjian lama, Elia itu menghadirkan begitu, dan Yesus ya. Nah, ini hanya penglihatan itu aja ya. Pendeknya di sini ada dikatakan pasal 17 ayat 12. Ini coba dulu kita lihat ya. Pasal 17 bukan itu. Coba dulu ini. Oh, yang dikatakan bahwa enggak, saya catat lagi ayatnya di sini. Bahwa kalau kamu ada ini saya baca dulu ya. Ini tadi dan ada artinya mereka tidak peduli ya. Tidak menerima pelayanan Elia. Nah, ini dia pasal 17 ayat 12 ini. Saya belum baca ini, Pak. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang. Dan mereka, ini maksudnya ahli-ahli Taurat orang Farisi ini, pemimpin agama Yahudi, tidak mengenal dia seutuhnya. Sebaliknya, mereka berbuat kepadanya sebanyak apa yang mereka inginkan. Demikian juga anak manusia akan segera menderita oleh mereka. Jadi, ahli Taurat orang Farisi Sanhedrin, para pemimpin agama Yahudi, tidak menerima Yohanes Baptis sebagai Elia. Nggak kenal dia bahwa ini Elia sebenarnya. Kemudian kata Yesus nanti, demikian juga anak manusia juga akan menderita oleh mereka. Mereka nolak semua, ya. Nah, jadi mari kita melihat dulu, mengenali dulu Elia di akhir zaman. Saya percaya Elia dalam tiap zaman gereja selalu ada, ya. Karena Elia ministry Elia ini bukan ministry yang kelihatannya wah begitu, bukan. Dia ministrinya sederhana, tapi menghadirkan kerajaan sorga, memberi jalan kepada kerajaan Mesias untuk tampil di bumi ini. Ya, Elia itu dan dia fokus kepada rumah. Dalam arti bapak dengan anak dengan bapak. Ya, lucu ya pelayanannya kelihatannya. Tapi begitulah. Elia akhir zaman, tiap zaman itu ada ministry Elia itu, para pemenang itulah melakukan ministry Elia untuk menghadirkan kerajaan Mesias di bumi. Dan tipe ministrinya menghadirkan, memulihkan atau apa ya, membuat hati bapa berbalik kepada anak dan anak kepada bapa. Nah, rumah lah ya fokusnya. Bukan gedung. Bukan itu. Tapi rumah. Biarlah bapak itu menjadi imam di rumahnya. Di tiap rumah itu, bapak menjadi imam, raja dan nabi di situ. Ya. Memimpin anak-anaknya. Kayak begitulah ya. Nah, sudah mulai terdeteksi itu ya. Siapa Ijabel dalam dunia kekristenan, dan siapa Elia dalam dunia kekristenan juga. Sekali lagi saya ulangi ya. Elia adalah suatu ministry yang menghadirkan, memberi jalan kepada kerajaan Mesias untuk tampil di muka bumi ini. Ya, katakanlah pemberita kerajaan surga, bolehlah saudara menyebut apa itu, terserah aja. Tapi yang jelas ministrinya Elia ini bukan yang spektakuler, yang seperti Elia di perjanjian lama, bukan gitu. Dia ini fokus rumah ministrinya. Merubah hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Kenapa demikian? Itulah dia nubuatnya. Pendeknya kembali lagi dulu bapak dengan anak dan bapak itu dulu. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat dulu cerita di sini, ya. Ijabel beneran yang di sini, yang Ijabel sejarah. Kalau yang ini kan Ijabel tanda kutip ini, Ijabel yang mereka yang simbol lah ya, simbol ini dipakai ke sini, ya. Yang Ijabel beneran ini dengan Elia yang beneran, jarak. Ini Ijabel ini nggak takut. Dan dia menolak pasti ministrinya Elia ini, pasti itu. Ya. Sama seperti mana Ijabel di sini tuh ahli Taurat orang Farisi juga dia, karena dia punya kursi Musa. Kalau lihat Matius 23 itu dia punya kursi atau otoritas ya. Ijabel iya, tapi otoritas yang dirampas itu, kalau dia merampas otoritas Ahab suaminya dalam kasus kebun anggur Nabot. Nah, Ijabel di sini nggak takut. Dia tegas menolak Elia, bahkan saya ancam kau, saya bunuh. Gitu. Dan memang Ijabel ini membunuh nabi-nabi Yahweh. Nah, Ijabel di sini juga begitu.
Ya barangkali nggak membunuh secara jasmani. Ya barangkali seperti orang yang nulis saya, ngancam saya, oh enggak diundang lagi loh ya. Itu kan juga termasuk membunuh. Walaupun saya nggak mau, memang nggak mau. Ngapain makan dari meja Jebel? Nggak mau saya. Dulu ya pernah, ya saya nikmati, tapi sekarang nggak mau saya. Saya ingin makan dari meja Elia. Oh ministrinya Elia ya Elia lah. Dari meja Elia lah. Pemeliharaan Tuhan juga dahsyat kok. Ya. Ya pasti dia pelihara juga burung gagak lah, janda sarfat lah, atau kayak Paulus bekerja dan sebagainya. Jadi di sini Jebel nggak takut, ancam. Nah ini sebagai penutup nih, saudara dan saya yang terpanggil untuk masuk dalam pelayanan Elia akhir zaman. Ingat ini kesimpulannya lah, ingatlah ini. Kita pasti ditolak. Pasti itu. Ini Jebel-Jebel yang menyembah berhala, Baal ini, oh dia komitmen sekali ya. Dia merasa benar soalnya. Oh dia merasa diberkati Tuhan, ya terus dan sebagainya. Dia merasa, saya yang benar, kau yang ya salah. Nanti makanya kita lihat dulu. Yang jelas, Elia ini pasti ditolak. Ya. Pasti ditolak itu. Bahkan diancam dibunuh kalau bisa. Ya. Nah kesimpulannya ini berupa nasihat nih. Karena Elia yang di perjanjian lama, dia takut. Nah di situ yang menyebabkan dia lari sampai ya 40 hari di jalan sampai ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu tempat apa? Kayaknya Gunung Sinai juga pengertiannya barangkali itu. Tempat perjanjian lama itu diikat itu antara Yahweh dengan Israel dengan perantaran Musa. Sampai ke situ, sampai Tuhan tanya, ngapain kamu, apa kerjamu di sini? Itu artinya Tuhan gak utus dia ke situ. Dia lari karena takut. Ya memang benar dia takut. Tapi Elia, nantilah itu kita bahas lagi. Intinya, belajarlah kita dari Elia perjanjian lama ini. Supaya dalam pelayanan kita di sini nanti, jangan takut sama Jebel-Jebel ini. Memang kita udah siap deh, dikucilkan lah, dianggap sesat lah. Nggak peduli kita. Makanya saya belajar gini. Kayaknya Elia masih mempunyai suatu perasaan wah Israel ini pasti bertobat di seluruhnya. Ya isinya saya juga mendapatkanlah upah dari pelayanan saya di situ saat itu. Mendapatkan barangkali penghargaan juga dari Israel. Barangkali Elia ini masih ada sesuatu lah dalam hatinya yang membuat kenapa dia takut. Karena kalau orang takut pasti ada sesuatu di dalamnya yang belum beres, katakanlah begitu. Kalau saudara dan saya takut sama Jebel-Jebel zaman ini, berarti ada sesuatu. Nah saya belajar begini, jadilah doulos, hamba, budak. Ya, perlengkapi aja umat Tuhan. Sampaikan aja firman Tuhan apa adanya, jangan takut. Mau ditolak kek, mau dikucilkan kek, mau dianggap sesat kek, mau apa kek, gak peduli. Karena kita ini sudah jadi budak dalam arti nggak ada hak, nggak ada. Kita nggak berharap uang, jabatan, apalagi kemuliaan manusia atau apapun. Kita udah jadi debu istilahnya lah. Oh debu itu sangat kuat, itu material yang nggak bisa dirubah lagi. Kalau kertas, besi atau bisa dibakar, meleleh. Tapi kalau udah debu, mau dia apain lagi? Diapain juga, debu ya tetap debu. Nah jadi kita tuh harus sampai kepada tingkat aku ini budak, aku ini debu. Baru kita gak takut sama Jebel. Nggak ada sedikit pun juga kita takut. Kita sampaikan terus firman Tuhan. Ministri kita fokus rumah, bapak anak bapak fokus kepada menghadirkan kerajaan surga tampil di muka bumi ini. Begitu. Itu ya. Kesimpulannya jadi jangan takut lah, atau jadi debu lah, jadi budak deh ya. Kalau memang mau jadi bos masih ingin dihargai orang, itu masih takut, itu pasti takut. Orang-orang yang takut itu dalam kekristenan itu karena pertama dia masih berharap uang, jabatan ya. Kenapa dia takut? Kedua, dia masih berharap kemuliaan manusia, masih ingin dihargai, dia masih ingin dipandang, itu makanya dia takut. Ngomong apa adanya, takut dia. Ntar gue gak dihargai, ntar gue dianggap sesat, ntar gue gak dapet duit,
nggak dapat jabatan. Itu takut orang yang begitu. Banyak ketakutannya itu, ya. Nggak usah ngomong surga lah dengan orang-orang seperti ini, ya. Karena di kitab itu orang-orang yang penakut itu nomor satu itu apanya, jajaran. Jajaran yang ditolak itu nomor satu, penakut, ya. Jadi itulah ya nasihatnya, jadilah debu, saudaraku. Belajarlah ya, biar kasih karunia Tuhan. Tapi saya yakin, umat pilihan Tuhan pasti dibentuk, diproses Tuhan sedemikian sehingga jadi budak dan jadi debu. Tak bisa lagi berubah. Udah paling teguh dia itu, kokoh sekali itu. Gak ada yang ditakutinnya itu, ya. Karena sudah jadi budak, sudah jadi debu, yang nggak punya otoritas, nggak punya apa-apa, ya udah. Tuhan yang pelihara kita. Haleluya. Amin.